Kabar ini, kabar terkabar. Hari ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pagi-pagi benar mengadakan tugas kenegaraan mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pagi-pagi benar ia sudah menunjukkan komitmen bekerja yang terbaik bagi Indonesia dan bagi rakyat. Dan apa yang ditunjukkan oleh Wakil Presiden Gibran ini penting sekali di tengah-tengah hembusan angin kencang dan badai yang menerpa dirinya terkait dengan pernyataan para purnawirawan yang tidak semuanya tetapi memberikan kesan mengganggu bagi ritme perjalanan dan tugas-tugas kenegaraan yang diemban oleh Wakil Presiden Gibran ketika sejumlah purnawirawan mengusulkan agar pencopotan terhadap Gibran dari jabatan sebagai Wakil Presiden dapat direalisasikan. Apa yang justru terlihat adalah apresiasi dari Presiden kepada Wapres Gibran dan sekaligus juga dorongan agar Wapres Gibran itu lebih banyak bekerja dan kerja-kerjanya yang berkualitas itu justru dapat efektif membungkam mereka-mereka yang terus nyinyir pada Wakil Presiden Gibran, dan dengan cara begitu maka Wapres Gibran dapat tampil sebagai seorang pemimpin yang justru terbukti melakukan kerja-kerja yang produktif dan tidak mau masuk dalam pusaran polemik yang tidak ada ujungnya dan hanya memperlemah hidup politik untuk kebaikan rakyat Indonesia. Teman-teman, apa yang ingin saya katakan tentang Wakil Presiden kita, saya terus terang memberikan sikap respek dan simpati terkait dengan tidak bergemingnya seorang Gibran dan tidak satupun komentar yang keluar dari mulut Gibran ketika hempasan badai itu memberikan catatan yang sangat kritis yang datang justru dari orang-orang yang memiliki keutamaan hidup. Salah satunya adalah setia pada NKRI dan setia kepada pemerintahan yang sah. Dan itu datang dari para purnawirawan yang mengusulkan bahwa Gibran harus dicopot dari jabatan sebagai Wakil Presiden. Apa yang ditunjukkan oleh Wapres Gibran ini justru memberikan pesan kepada kita bahwa ia tidak mau masuk dalam pusaran arus yang mempersoalkan dirinya, dan ia meminta rakyat dan publik luas yang memberikan penilaian tentang apa sebetulnya yang jauh lebih penting, jauh lebih relevan terkait dengan kinerja yang ditunjukkan oleh Gibran ketimbang banyak beretorika untuk melakukan pembelaan diri. Dan itu justru yang tidak dilakukan oleh Gibran. Gibran tetap konsisten dengan kerja-kerja produktif untuk memastikan bahwa tugasnya ketika menjalankan amanah sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Prabowo itu dilakukan dengan berkualitas. Inilah yang kemudian teman-teman kita lihat hari ini. Wakil Presiden Gibran pagi-pagi benar ia terlihat berada di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma untuk satu kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka menjalankan panggilan dan amanah yang diberikan rakyat kepadanya. Dan ini memberi pesan dan kode yang sangat tegas kepada kita semua bahwa ketimbang kita bersoal jawab dan memperkeruh situasi dengan berbagai macam sakwa sangka dan fitnahan-fitnahan dan ujaran kebencian untuk semakin membuat kita terprovokasi dan pada akhirnya kita dirugikan bersama-sama oleh karena kita menjadi orang yang saling curiga satu dengan yang lain, maka Gibran mampu keluar dari persoalan-persoalan internal yang tidak ada habis-habisnya terkait dengan posisinya sebagai Wapres yang diminta untuk dicopot dari jabatannya.
Justru yang ditunjukkan oleh Gibran sebagai wapres adalah kerja produktif, kerja berkualitas. Inilah menurut saya teman-teman, cara yang terbaik yang dilakukan oleh Gibran untuk membalik logika-logika menyesatkan dan apa yang sudah kita dengar hari ini. Misalnya Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sudah memberikan ketegasan sikap bahwa usulan untuk mencopot Gibran dari jabatannya sebagai wapres itu adalah usulan kampungan. Demikian juga staf khusus Presiden untuk bidang keamanan nasional, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman sebagai mantan KSAD juga telah memberikan penegasan sikap bahwa upaya mencopot Gibran itu bisa disebut sebagai upaya yang inkonstitusional. Jadi sekali lagi teman-teman, kita justru menemukan cara yang senyap tetapi pasti, pelan tetapi pasti, dan tidak perlu menonjolkan diri dengan retorika yang bisa memperkeruh situasi. Gibran memilih cara-cara yang menurutnya itu jauh lebih baik dan efektif. Dengan cara begitu saya ingin katakan dalam tafsiran saya bahwa Gibran sedang mempermalukan para purnawirawan yang kerjanya hanya nyinyir belaka, yang kerjanya hanya memfitnah belaka, dan kerjanya hanya membuat kebencian satu itu menghasilkan kebencian-kebencian yang lain. Dalam konteks ini teman-teman, seorang muda seperti Gibran, pada akhirnya kita hanya melihat seperti yang dikatakan oleh banyak pengamat bahwa Gibran itu dewasa melebihi usianya. Gibran itu dewasa melebihi apa yang tampak hari ini. Mengapa? Karena menjadi seorang Gibran, paling tidak karena dia anak presiden, maka dia tahu bagaimana sakitnya menjadi anak presiden dengan tekanan politik yang diarahkan kepada orang tuanya, Presiden Jokowi, tetapi juga berimbas kepada dirinya karena ia adalah putra pertama Presiden Joko Widodo. Itu berarti ia sangat sadar dan sangat paham pilihan politik yang menjadi jalan hidupnya itu akan membuat seorang Gibran berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang sangat menyakitkan terkait dengan bagaimana sejumlah orang termasuk di dalamnya para purnawirawan itu mempersoalkan dirinya sebagai wakil presiden. Bahkan tidak main-main, mereka meminta Gibran dicopot dari jabatan sebagai wakil presiden. Inilah cara orang muda memainkan kontestasi politik atau rivalitas politik. Ia tidak melawan, ia tidak terkesan mempermalukan, tetapi ia mengalahkan dengan tidak mempermalukan. Inilah kekuatan filosofis yang dimiliki oleh seorang Gibran yang ia pelajari dari orang tuanya Presiden Joko Widodo. Dan dengan cara begitu sebetulnya kita sudah tahu bahwa kemenangan politik ini ada di sisi Gibran. Kemenangan politik ini berpihak pada Gibran. Gibran tidak bisa dikalahkan kalau cara mengalahkannya dengan politik fitnah dan politik kebencian. Semakin Anda menyerang Gibran dengan politik fitnah dan politik kebencian, Anda justru akan memperlemah upaya-upaya untuk membuat publik luas semakin simpati pada Gibran.